Jika seseorang bergembira saat dimana datangnya bulan Rabiul Awal, maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah orang yang mencintai dan akan dicintai. Cinta bertepuk Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bersama-sama mendengar tentang bagaimana kecintaan seorang anak, kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan susah payah, dengan apapun yang dijalankan oleh seorang anak kecil, manusia yang diberikan umur sedikit, masih awal, tapi memiliki cinta yang besar lebih dari umur. Kalau kita dengar tadi cerita anak kecil begitu rindunya sama Rasulullah, makan minum 2 minggu ditahan sampai meninggal di depan makbarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ngedengarnya malu apa enggak? Malu apa enggak? Yang nggak malu berarti orang nggak punya iman. Kalau anak kecil umur 8 tahun rindunya begitu besar sama Nabi, itu nabinya udah nggak ada, itu nabinya sudah meninggal dunia. Kebayang kalau seandainya nabinya masih ada. Rindu itu bisa datang, rindu itu bisa ada di dalam hati. Yang pertama, jika kita menerima Nabi dalam keadaan gembira di dalam hati kita. Perayaan Maulid gini nih bikin kita senang nggak? Bikin gembira nggak? Apa yang membuat gembira? Niatnya masing-masing datang ke tempat ini, betul? Yang pertama datang ke tempat ini hadir Maulid, yang ada ngerasain tatkala datangnya pembacaan Maulid saat asyragal mahalul qiyam, Nabi ada di tengah-tengah kita. Ingin berjumpa dengan Nabi, walaupun kita belum bisa melihat, tapi kita masih bisa duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Nabi ngenalin wajah kita, betul nggak? Ada yang datang ke sini cuma niatnya mau nagih utang, ada apa nggak? So tahu lo, nggak ada aja. Ada yang mau nagih utang. Mudah-mudahan yang punya utang dilunasi utang. Asal kerja, kalau nggak kerja nggak lunas. Yang ketiga, ada yang datang ke sini cuma mau cuci mata. Loh. Betul. Cuci mata ngelihat yang di depan sini maksudnya. Surgan aja. Sama yang di sini. Sini cuci mata, lihat Habib Bagir, lihat yang di rumah senep, mana hidung pesek, mata belut, betis bokong, sedep. Begitu ngeliat Habib Bagir, luar biasa, senang. Benar nggak? Kadang orang suka ngundang saya nggak kenal saya, Pak. Orang datang ke rumah undang saya, assalamualaikum, yang buka pintu saya. Habib Rifkinya ada, lah aku pengen tampol ini orang. Yang diundang gua, dinyariin gua. Setan, dari siapa? Habib Rifkinya ada, bentar ya. Itu hari saya pakai kaos oblong, pakai peci, sama kain. Dipikirnya saya khidmah. Saya masuk ke rumah, masuk kamar, ganti baju, pakai gamis, keluar lagi. Habib Rifkinya ada, ini saya Habib Rifki. Oh iya Habib, maafin. Dia pikir Habibnya gede, tegap, bewokan, sangar kayak Habib Muhammad. Mukanya Hello Kitty. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kan Habib Bagir udah ngasih ilmu, udah belum? Tadi Habib Bagir udah selesai, semuanya udah paham apa belum? Udah paham belum? Kurang ngajar ya. Dari tadi Habib Bagir sebelum ceramah sejam loh. Kebanyakan mecin orang timbang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah,
saya bikin ketawa dulu biar nggak ngantuk. Betul, boleh kan? Soalnya netizen, ini apaan ceramahnya isinya ketawa mulu, yang nyuruh lo nonton siapa? Betul kan? Channel-channel gua, akun-akun gua, lu nonton ngabisin kuota-kuota lu aja. Memang cara gua begini kan begitu ya. Yang undang saya siapa orangnya kemarin? Hah? Siapa orang kemarin yang undang saya itu? Hah? Itu lu salahin dia, jangan salahin gua. Undang dia. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya tanya, datang ke sini kita senang, betul? Gembira. Gembira nggak? Sekarang kita lihat ada tenda, betul? Ada panggung, ada sound systemnya, banyak lampunya, ada layarnya. Hiasan apa bukan? Hiasan apa bukan? Kenapa kok mau sih buang-buang duit bikin acara kayak begini? Emang balik modal? Woi, emang balik modal? Emang nggak capek nih ngadain maulid begini? Duduk di sini dari jam berapa? Dari siapa? Dari mana? Dari jam berapa? Jam 8. Bis maghrib. Emang nggak capek nih? Nggak demek nggak? Tahu nggak ibu bapak yang dirahmati oleh Allah? Ternyata kegembiraan yang kita lakukan di hari ini, sebelum kita ada lebih dulu yang lebih gembira. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, atas anugerah rahmat kasih sayang yang Allah berikan, maka bergembira, maka senanglah. Yang merintahin siapa? Yang merintahin siapa? Ada yang bilang, Habib, jangan salahin ayat. Ini ayat buat apa? Apa hubungannya sama acara maulid? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi tidak akan diutus oleh Allah ke dunia melainkan menyebarkan, memberikan kemanfaatan, menebar kasih sayang kepada seluruh Di sini dikatakan anugerah Allah rahmat. Berarti rahmatnya Allah apa? Rahmatnya Allah apa? Nabi Yuna Muhammad. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Nabi disuruh mengatakan kepada umat, diberikan satu peringatan, satu perintah oleh Allah, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, atas anugerah yang aku berikan berupa rahmat, kasih sayang, maka bergembira dan senanglah wahai umat Nabi Muhammad SAW. Berarti rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah siapa? Nabi Yuna Muhammad. Jadi perayaan maulid ini adalah rahmat, kasih sayang untuk siapa? Umat Nabi, biar tahu siapa nabinya, bagaimana pengorbanannya, apa yang telah dilakukan untuk umat Nabi Yuna Muhammad. Bapak cinta nggak sama anak, Pak? Sayang nggak sama anak? Bu, sayang sama anak? Ngoceh baik nih, ngomongin bayaran lu ya. Ibu cinta sama anak, tapi di akhir zaman ini banyak orang tua yang dusta cintanya sama anak. Sama anak aja dusta, apalagi cintanya sama Allah dan Nabi-Nya. Mana mungkin Habib sholat subuhnya nggak pernah dibangunin? Jujur, udah banget. Les matematika ditanya,
berapa nilainya, ulangannya gimana, les bahasa Inggris ditanya apa artinya, ini apa, sholat ditanya apa enggak? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Malu kalau dijawab mah. Naudzubillah min dzalik. Saya kasih contoh dulu nih sebelum saya panjang nih. Sebelum saya panjang, saya tanya sama ibu bapak. Rumah ibu bapak, naudzubillah min dzalik ya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi. Kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin apa enggak? Selamatin apa enggak, Pak? Nggak ada orang tua. Udahlah, biarin aja, stok anak saya masih banyak. Mau yang bapak kebakar, mau ibu yang luka, insya Allah diselamatin itu anak. Tapi ini di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan anak ke jurang api neraka. Bu, Pak, sampai kita sholat di hari ini, semua nabi dengan perjuangannya. Kita baca Quran, tinggal baca sampai detik ini, semua perjuangan nabi untuk umat memberikan kesenangan dan ketenangan. Kegembiraan yang saat ini kita rasakan, kegembiraan cuman hanya sekedar sampai di tempat ini. Insya Allah keluar dari tempat ini kegembiraannya hilang. Na'udzubillahi min. Jika seseorang bergembira saat dimana datangnya bulan Rabiul Awal, maka orang tersebut termasuk golongan yang dikatakan oleh Allah orang yang mencintai dan akan dicintai. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Habis putus loh. Cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? Saya mau tanya lagi, Bapak cinta sama Ibu? Enggak. Oh, urusan ini gue nggak ngerti dah nih. Kita tolong diselesain di rumah masing-masing ya. Bu, cinta sama Bapak? Enggak. Jadi lu nikah mau ngapain? Yang ini bilang kagak, yang ini bilang kagak. Tapi punya anak kan bingung. Bapak cinta sama Ibu? Ibu cinta sama Bapak? Cintanya manusia ada batasan apa enggak? Apa mana? Apa mana? Contohlah Bapak yang kamu tahu nggak dalamnya lautan ya? Enggak ya. Cintaku lebih dalam daripada lautan yang ada di dunia ini. Global. Istri ngomong nggak mau kalah Pak. Suamiku yang tampan. Kamu tahu nggak besarnya gunung? Enggak. Cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Contoh, Pak, Ibu mati. Amin loh Pak. Dan Ibu mati, amin. Romannya bikin gedek mulu ini. Ibu mati, Bapak mau nemenin di liang lahat? Ibu, Bapak mati, Ibu mau nemenin di liang lahat? Gak bakal mau. Cintanya manusia cuman sampai batasan liang lahat. Cintanya Nabi SAW sebelum kita dilahirkan ke dunia, Nabi 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, lebih dulu mencintai umat dan ditunggu di depan pintu surganya Allah. Cintanya kita mah cuma sampai batasan. Cintanya Nabi di dalam sholat, tadi saya dengar Al-Habib mengatakan, Habib Bagir mengatakan, ya Allah ampuni umat Muhammad, setiap doanya itulah yang dipanjatkan oleh Allah untuk kita. Emang dasar orang timbang boga otak. Subuh jam 7 udah ngaku aja, ngaku. DKM di sini banyak nggak? Ada DKM ini? Ada. Musola di mana musolahnya? Yang mana? Yang sana ya? Saya mau tanya, situ nih banyak kan rumah nih, banyak ya? Di situ sholat subuh ada berapa soft? Hah? 2 stop. Tapi 3 orang. 3 orang.
Kenapa giliran maulid begini rame banget? Gelap katanya. Sholat subuhnya rapi, aman. Satu kecamatan Allah berkahkan di dalam kehidupannya. Jangan amin doang, jalani. Amin doang mah juga bisa. Amin. Paham ya? Kegembiraan acara maulid bawa untuk menambahkan, ningkatin iman kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar kegembiraan di sini. Ini datang ke sini senang, iya dapat berkah. Snack ada snack. Ada. Gue nggak ada. Tuh isinya apa itu, kotak hijau? Pak, apa itu? Lemper. Kue. Kita dari tadi air mulu, dipikir kita mujair kali. Kita alhamdulillah masih manusia. Dikasihnya anggur, jeruk, salak, pisang. Gimana semua ulama kiai kalau setiap ceramah pulang pada tipes? Dipikir kita codot kali. Nah sekarang lu taruh gue buah di sini, kapan gue makannya? Kalau tadi di sini ada kue kan lumayan, ngobrol juga enak sambil ngobrol cepret. Ini air lagi, ini air, no air. Keluarga julung-julung emang gitu. Di dalam tempat begini ada rezeki nggak? Dapat rezeki nggak? Ada yang datang ke sini punya niat, oh saya lagi nyari snack. Ada? Gak usah ngomong, gue tahu. Di tempat begini ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada silaturahmi. Ada silaturahmi kan nih? Ada nggak yang datang dari luar Timbang? Ada nggak yang di luar dari Ciganda Mekar? Silaturahmi. Yang pertama silaturahmi, kata Nabi, Allah akan panjangkan umur. Pandai bersilaturahmi. Yang laki sholat subuh di masjid, ya sholat subuh di masjid, pulang silaturahmi, insya Allah mampir ke rumah tetangga, kopi pasti keluar. Betul nggak? Jangan 3 hari berturut-turut emosi tetangga. Pindah-pindah maksudnya. Bu, sholat subuh di rumah, jangan keluar, biarin yang laki keluar, biar dia nyari rezekinya juga di luar. Kalau ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Setuju? Caranya. Pak, silaturahmi Allah panjangkan umur. Yang kedua, Allah luasin rezeki. Mau rezeki luas? Di sini ada masing-masing punya kerjaan, ibu masing-masing punya dagangan. Betul? Di sono ada tukang balon, di sono ada tukang seblak. Mana lagi? Mie ayam, bakso, cilok, apa? Sostel apaan? Sosis telur, lah lo sostel. Sosis telur. Gue endorse. Semuanya ada rezekinya nggak? Dapat nggak rezekinya? Silaturahmi membuka rezeki. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dengan membawa iman. Ya Rabbal. Kok ada yang ngomong, Bib, tadi Habib bilang ayat tadi itu kan untuk anugerah rahmat. Apa hubungannya dengan maulid? Jadi disambung dengan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kasih sayangnya Nabi untuk seluruh alam. Allah mengatakan anugerah adalah rahmat. Rahmatnya itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kita disuruh gembira. Nabi suruh mengatakan kepada umat bergembira, senang.
atas kelahiran Nabi Muhammad. Saya mau tanya di sini, sekali lagi saya tanya, hadir ke tempat ini senang atau enggak? Utang ingat apa lupa? Betul kan? Keluar dari sini, masuk pintu rumah, semuanya ingat lagi. Betul? Perayaan Maulid ini kita berusaha menempelkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha. Oh, ada yang ngomong, Bib, ya udah, buat apa Bib kita memuliakan Nabi? Buat apa kita repot-repot mengagungkan Nabi? Loh, udah diagungkan, udah dimuliain sama Nabi, udah dimuliain, diagungkan oleh Allah, mau ngapain lagi kita? Oh, baik. Ini kira-kira dijawab apa jangan? Ngapain ngerayain Maulid? Kita bilang, karena kita memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya udah, nggak usah, karena Allah sudah memuliakan dan mengagungkan. Yang pertama, kami merayakan Maulid, memperkenalkan diri kami kepada Nabi Muhammad. Karena kami tahu Nabi adalah manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi diagungkan oleh yang Maha Agung. Kami merayakan Maulid agar kami juga mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu. Paham sampai sini? Kita manusia kan ibadah udah nggak ada benar-benarnya. Benar apa enggak? Coba tunjuk tangan yang sholatnya khusyuk ada. Yang digigit semut nak ngegaruk. Ada nggak? Lagi garuk nih bukan main. Betul? Beda nggak sama sholatnya Nabi? Semua nih sedunia sholat serentak. 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. 2 rakaatnya kita sampai selesai nggak bisa nandingin 1 rakaatnya Nabi. Nggak ada apa-apanya sholat kita. Lah gimana mau ada apa-apanya? Begitu takbiratul ihram kita pura-pura banget sama Allah. Ya Allah, aku serahkan hidup mati, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Al-Fatihah, kunci motor nempel di motor, kita ingat. Kompor belum dimatiin, kita ingat. Kira-kira yang begini sholatnya khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Yang begini sholatnya diterima apa enggak? Tapi saya hakul yakin sholat kita selama ini diterima oleh Allah, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Senang nggak jadi umat Nabi? Manfaat nggak Nabi buat kita? Manfaatnya banyak, banyak, luar biasa. Kita nih ngambil keberkahan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya, dan jawab lagi, emang Nabi punya berkah? PA. Saya mau tanya, hidup ada berkah apa enggak? Kita nih, kita punya keberkahan 2. Yang pertama orang tua. Orang tua itu keberkahan buat diri kita. Makanya kita diajari cium tangan, hormatin, adab, kan begitu. Yang kedua, guru. Kedua, 2 orang ini punya keberkahan besar di dalam hidup kita. Kenapa ini 2 orang menjadi berkah, memiliki keberkahan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberkahi mereka berdua. Yang pertama, Allah memuliakan, Allah mengagungkan, Allah memberikan keberkahan. Nama Allah sama orang tua itu dideketin. Syukurlah kepadaku, kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua. Berarti orang tua ada pangkat gak nih? Ada pangkat gak? Tinggi pangkat orang tua. Yang kedua, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Betul apa enggak? Berarti 2 ini ada keberkahan. Kenapa mereka ini ada keberkahan? Karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad. Emang Nabi punya berkah? Ya punya lah. Satu riwayat, Nabi buang ludah. Mau buang ludah, begitu buang ludah, tangan sahabat pada nyamperin. Yang tangannya nyampe duluan, itu dikasih ludahnya, disapu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi bilang murtad, kafir, neraka. Enggak, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka jahanam. Ludah Nabi ludah lu. Hidup kita sama nggak sama Nabi? Ya, betul ya?
Kita punya beban dalam hidup. Kita punya beban dalam hidup. Ada nggak beban hidup kita? Beban tetangga kita pikul, ada? Tapi Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang rasul dari golongan kalian wahai manusia, memiliki kasih sayang yang tinggi, memiliki kasih sayang yang besar, dan beban umatnya dipikul sama nabinya. Kita nggak sampai kita kemanapun tempat, insya Allah kita terima. Kita mau sholat di mana aja, insya Allah diterima, nggak bakal dicaci, nggak bakal diusir. Kenapa? Semua udah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkorban buat umat, ayuhal hadirun. Nabi yang ridho apapun yang dijalankan di dalam kehidupan untuk umat. Maka saat ini, maulid kali ini, bawalah kecintaan yang besar sehingga meningkatkan keimanan kita, jauh dari kata kemaksiatan kita kepada Allah, jauh dari kata zina di hadapan Allah, makin taat dan makin bertakwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah berikan satu anugerah terbaik, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita untuk selalu memberikan perhatian besar untuk agama, untuk keimanan, makin taat kita ibadah kepada Allah.